Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat CBA kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia sehingga pada kesempatan yang baik kali ini kita bisa melanjutkan pembelajaran kita, pembelajaran bahasa Arab dengan kitab ataupun buku Durusul Lughatil Arabiyyah, dan pembahasan kita adalah pembahasan buku jilid yang kedua. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah menyelesaikan Ad-Darsus Sabi', sudah selesai pelajaran yang ketujuh. Maka insyaallah pada pertemuan kali ini kita masuk ke pelajaran yang ke-8, Ad-Darsus Tsamin. Ya, Ad-Darsus Tsamin, pelajaran 8. Ya, silakan dipersiapkan bukunya, jilid yang kedua di halaman 55. Ya, di halaman 55. Ya, sudah siap ikhwah semuanya? Insyaallah. Nah, ya. Mudah-mudahan ikhwan dan akhwat yang ada di rumah juga sudah siap dengan bukunya masing-masing. Baik, dilihat di situ Ad-Darsus Tsamin, pelajaran yang ke-8. Terlihat di situ di halaman 55 ada daftar, ada kotak-kotak ya. Yang mana sebenarnya pembahasan ini ya, pembahasan pelajaran yang ke-8 ini tidak ada yang baru ya. Semuanya sudah dijelaskan pada pelajaran-pelajaran sebelumnya ya. Jadi sepertinya ini pelajaran yang ke-8 ini adalah rangkuman ataupun kumpulan daripada pembahasan sebelumnya terkait dengan perubahan fi'il madi ya, tasrif ya, fi'il madi, perubahan-perubahan pada kata kerja lampau tergantung dari domirnya, tergantung daripada domirnya. Jadi insyaallah pembahasan ini antum sudah paham ya. Tinggal di pelajaran yang ke-8 ini kita akan kuatkan, kita akan lebih pahamkan atau murajaah ya, murajaah. Nah, kita lihat di situ di tabel ini di halaman 55 bagaimana cara membacanya. Ya, kita lihat dulu tabel ini. Kita lihat mulai dari yang kolom yang paling kanan. Ya, kita coba apa maksudnya itu kolom paling kanan yang ditulis tegak ya, ditulis tegak. Itu yang pertama itu ada tulisan apa? Bukan, yang sampingnya lagi. Ya, al-ghaibu. Ada tulisan di situ apa? Al-ghaibu. Maksudnya apa? Maksudnya ini adalah istilah untuk kata ganti orang ketiga. Ya, kata ganti orang ketiga istilahnya di dalam bahasa Arab adalah al-ghaibu. Ghaib, orangnya enggak nampak. Ya, kalau dalam bahasa kita kata ganti orang ketiga kan apa? Dia. Atau mereka. Orangnya kan enggak nampak, makanya sebutnya ghaib. Orangnya di mana kita sebut dia, kita sebut mereka ya. Jadi antum bisa tandain atau tulis di situ di kolom itu, di kolom al-ghaibu ditulis kata ganti orang ketiga ya. Kemudian di bawahnya, lihat di bawahnya apa itu tulisannya? Apa kira-kira? Iya. Al-mukhatabu. Al-mukhatab. Kalau yang pertama al-ghaib, ini adalah al-mukhatab. Ya, di situ ada huruf mimnya ya. Al-mukhatabu. Apa itu al-mukhatab? Nah, kalau bahasa kita, istilah kitanya adalah kata ganti orang kedua, orang yang diajak bicara. Ya, al-mukhatab maknanya orang yang diajak bicara. Istilah kitanya adalah kata ganti orang kedua. Kalau dalam bahasa kita kata ganti orang kedua apa? Kamu ya. Kata ganti orang yang ketiga tadi kan dia,
mereka. Ya, kalau bahasa Arabnya apa? Dia, ada huwa, ada hiya, ya. Kemudian kalau mereka apa? Hum. Nah, kalau kata ganti orang kedua kan bahasa kitanya kamu, bahasa Arabnya anta dan anti. Ya, anta untuk mudzakkar, antinya untuk muannas. Ya. Selanjutnya yang kolom di bawahnya itu kolom pertama yang paling bawah apa? Al-mutakallimu. Naam, sahih ya. Al-mutakallimu. Al-mutakallimu. Ya, orang yang ngomong. Orang yang ngomong, orang yang bicara. Ya. Istilah kitanya adalah kata ganti orang pertama. Apa di bahasa kita? Saya, aku, saya. Nah, kalau bahasa atau kami, ya bisa saya, bisa kami. Saya untuk tunggal, kami untuk jamak. Nah, kalau dalam bahasa Arabnya ana sama nahnu gitu. Paham ya? Nah, itu. Nah, masing-masing itu antara al-ghaibu, kemudian al-mukhatabu dan al-mutakallimu itu ada dua jenis kan? Ya, ada dua baris tuh. Al-ghaibu ada dua baris. Baris yang pertama itu apa? Al-mudzakkaru, mudzakkar laki-laki, jenis laki-laki. Yang kedua al-muannats. Al-muannatsu, muannats yaitu perempuan. Semuanya sama. Mudzakkar, muannats, mudzakkar, muannats, mudzakkar, muannats. Nah, ini kolom yang kanan. Maksudnya begitu ya. Kemudian lihat di barisnya, baris yang paling atas itu ada dua, yaitu yang pertama al-mufradu, artinya adalah apa? Tunggal, ya, tunggal. Ya. Sedangkan yang berikutnya al-jam'u, yaitu jamak. Ya, jamak. Nah, begitu. Maka di sini kita bisa lihat, ya, misalnya cara bacanya yang pertama adalah al-ghaibu mudzakkar. Untuk kata, ya, yang kita lihat dari bacanya dari kanan, al-ghaibu mudzakkar, ya, itu ada dua di sini. Yang pertama apa? Untuk mufradnya adalah huwa. Ya, di sini dicontohkan dengan hamidun. Berarti apa? Satu orang, huwa. Antum bisa tulis di situ di bawahnya huwa. Ya, bisa tulis di bawahnya huwa. Ya, hamidun zahaba. Ya, Hamid pergi, huwa zahaba, dia pergi. Itu untuk mufradnya. Adapun untuk al-jam'u, jamaknya di situ ditulis apa? Hamidun wa hashimun wa aliyun zahabu. Jadi ada 3 orang jamak. Jadi jamak dalam bahasa Arab itu paling sedikitnya ada 3. Nah, kalau 2 gimana? Nah, kalau 2 itu nanti sebutannya adalah musanna. Nah, ini tidak dibahas dulu di sini, nanti disimpan dulu, dicicil dulu ya. Kita di sini bahas mufrad dan jamaknya dulu ya, untuk perubahan apa? Kata kerja fi'il madhi. Nah, jadi yang pertama hamidun zahaba, ini domirnya adalah domir huwa. Sedangkan hamidun wa hashimun wa aliyun zahabu, domirnya adalah hum. Ya, jadi kalau mau kita singkat, huwa zahaba, hum zahabu. Ya, udah pernah kita bahas kan ya? Ya, ini untuk apa namanya, penguatan saja. Kemudian berikutnya, baris berikutnya untuk al-ghaibu al-muannatsu, untuk ghaib yang muannas ada apa? Hiya dan hunna. Ya, yang pertama itu adalah aminatu zahabat. Nah, di sini domirnya adalah domir hiya. Ya, hiya zahabat. Ya, kalau hiya ada tambahan apa di fi'il madinya? Sukun, atau sebutannya adalah ta'nis. Tak yang menunjukkan ini adalah muannas, ya. Aminatu zahabat. Kalau tadi huwa zahaba, hiya zahabat. Ya. Nah, selanjutnya di sampingnya ada aminatu wa zainabu wa maryamu zahabna. Berarti di sini domirnya adalah domir hunna zahabna. Antum tulis tuh di bawahnya adalah hunna. Yang aminatu antum tulis di bawahnya hiya. Kemudian aminatu wa zainabu wa maryamu antum tulis apa? Hunna. Nah, ini untuk kata ganti orang ketiga. Al-ghaib. Selanjutnya al-mukhatab.
kata ganti orang kedua. Lihat ada mudzakar, ada muannas. Untuk mudzakar mufrad adalah anta. Ya, kamu. Sedangkan mudzakar jamaknya apa? Antum. Kalian. Nah, anta menjadi dhahabta. Sedangkan antum menjadi dhahabtum. Ya, antum insyaallah sudah paham ya, sudah kita bahas sebelumnya. Selanjutnya al-muannatsu, untuk yang muannasnya anta menjadi anti. Antum menjadi antunna. Ya, sama artinya, anti artinya kamu, antunna artinya kalian. Bedanya kalau yang tadi mudzakkar, ini muannas. Namanya anti dhahabti, antunna dhahabtun. Ya, mudah ya, gampang ya. Nah, selanjutnya al-mutakallim, kata ganti orang pertama. Kata ganti orang pertama yaitu saya atau kami. Ya, di sini nggak ada perbedaan antara mudzakkar dan muannasnya. Ya, untuk mufradnya sama-sama anak, baik laki-laki maupun perempuan, ketika mengatakan saya ya anak, nggak ada perbedaan. Untuk jamaknya, baik laki-laki maupun perempuan, kami itu sama, nahnu, baik mudzakkar maupun muannas. Nah, di sini ana dhahabtu. Nah, lihat. Ana dhahabtu. Saya pergi. Nahnu dhahabna. Iya, bisa dipahami ya? Insyaallah. Ya, kita baca bersama, tapi kita baca pakai domirnya aja, nggak usah pakai nama, biar lebih singkat. Ya. Anak contohkan terlebih dahulu. Nanti antum kita baca bersama ya. Pertama dari yang paling atas, berarti huwa dhahaba, hum dhahabu, hiya dhahabat, hunna dhahabna, anta dhahabta, antum dhahabtum, anti dhahabti, antunna dhahabtunna, ana dhahabtu, nahnu dhahabna. Nah gitu ya. Dan lihat untuk hunna, ya, hunna apa? Dhahabna. Kalau nahnu dhahabna. Ya, hampir mirip ya. Bedanya apa? Kalau hunna nanya pendek, dhahabna, sedangkan nahnu nanya panjang. Nahnu dhahabna. Nah, jangan sampai keliru itu. Ya, baik, coba antum bersama-sama baca seperti ana tadi bareng-bareng ya. Huwa dhahaba, hum dhahabu, dan seterusnya. Nah, silakan. Huwa dhahaba, hum dhahabu, hiya dhahabat, hunna dhahabna, anta dhahabta, antum dhahabtum, anti dhahabti, antunna dhahabtunna, ana dhahabtu, nahnu dhahabna. Ini kalau bisa sudah di luar kepala sudah hafal ya. Kalau yang belum hafal dihafalkan ya. Kalau yang belum hafal dihafalkan. Ya, sekali lagi dibaca. Ya, ana minta ikhwan dan akhwat yang ada di rumah juga mengikuti ikhwan yang ada di studio. Nah, silakan baca bersama-sama. Silakan. Huwa dhahaba, hum dhahabu, hiya dhahabat, hunna dhahabna, anta dhahabta, antum dhahabtum, anti dhahabti, antunna dhahabtunna, ana dhahabu, nahnu dhahabna. Ana apa ana? Ana dhahabtu. Dhahabtu. Ya, ana dhahabtu. Saya pergi. Ya, sudah hafal? Insyaallah. Insyaallah harusnya udah hafal memang, karena kita udah membahas sebelum-sebelumnya, dan ini dikuatkan saja, dikuatkan. Ya, kalau yang belum hafal silakan ya audio ini di stop dulu, kemudian diulang-ulang sampai hafal. Enam. Coba ana sebutkan domirnya, antum sebutkan apa? Fi'il madinya ya, kata kerjanya. Ya. Sudah siap? Ana akan acak. Huwa Dhahabu. Huwa Dhahaba. dhahaba. Ya, fokus baru pertama. Oke, huwa Dhahaba. ana Dhahabna. dhahabtu ya. Ulangi ya. Huwa Dhahabu. Huwa Oh, dhahaba. dhahaba. Kalau dhahabu apa? Hum. Ya, fokus ya. Huwa Dhahaba. ana Dhahabtu. huwa
Zahaba. Hum, Zahabu. ya, zahabu. Nah, ya. Huwa, Zahaba. hiya, Zahabat. huwa, Zahaba. anta, Zahabta. dhahabta. Ya. Anta, Zahabta. dhahabta. Huwa, Zahabu. huwa dhahaba. Ya. Ana balikin lagi ke huwa, ana balikin lagi ke huwa gitu ya. Biar antum ingat dasarnya adalah dhahaba. Oke, huwa, Zahaba. antum, Zahabtum. huwa, Zahaba. antunna, Zahabatuna. naam, huwa, Zahaba. hunna, Zahabna. naam, hunna dhahabna. Ya, huwa, Zahaba. nahnu, Zahabna. huwa, Zahaba. anti. Zahabati. Iya, ya, gampang ya. Tinggal dilancarin dan fokus aja ya. Baik, kita langsung lanjut ke latihannya. Di halaman berikutnya. Di halaman berapa? 56. Nah, tamarin, latihan-latihan. Ya, disimak di sini perintahnya akmil. Akmilil jumal al-atiyata. Sempurnakanlah kalimat-kalimat berikut. Biwad'il fi'li dhahaba, ya, biwad'il fi'li dhahaba, dengan meletakkan fi'il dhahaba fil faraghi, pada tempat yang kosong, ba'da isnadihi ila dhamiril munasibi, setelah disandarkan dengan dhamir yang sesuai. Ya, latihan seperti tadi ya. Dhahabanya berubah jadi apa sesuai dengan dhamirnya yang nanti ada di kalimat tersebut. Nah, ya. Sempurnakanlah kalimat-kalimat berikut dengan meletakkan kata kerja dhahaba, fi'il dhahaba pada tempat yang kosong setelah disandarkan kepada dhamir yang sesuai. Nah, ila dhamiril munasibi. Ya, silakan nomor 1. Aina tullabul jadidu. Tullabul Jadidu. jududu. Nah, ini kan jamak ya. Nah, nggak ada ya-nya juga. Al-jadi itu ada ya-nya. Oh, ini dicatat. Iya, ini kan naat untuk at-tulab. At-tulab jamak, naatnya harus jamak. Di situ salah. Oh, ada kesalahan apa? Cetak ya di situ. Yang benar adalah ainat tullabul jududu. Nah. Ya, ulangi. Aina tullabul jududu. Huwa zahaba ilal mudiri. Benar salah? Sahih khata? Huwa zahabu ilal mudiri. Tullabu mufrad jamak? Jamak. Jamak. Berarti huwa atau apa? Hum. Hum. Berarti jawabannya hum ya. Bukan apa? Bukan huwa. Nah, langsung aja ya. Humnya nggak perlu disebutkan lagi, bisa langsung zahabu itu. Atau boleh juga pakai hum juga. Ya, ulangi. Aina tullabul jududu. Hum. Ya, nggak apa-apa pakai hum. Hum zahabu ilal mudiri. Nah, hum zahabu ilal mudiri. Nah, kita pakainya apa? Zahabu. Ya, walaupun nggak perlu pakai hum nggak apa-apa karena di sini kan sudah dipahami. Langsung zahabu juga boleh. Zahabu ilal mudiri. Ya, artinya apa? Kemana para mahasiswa baru itu pergi? Nah, para mahasiswa yang baru pergi, bukan nggak ada perginya di situ. Nggak ada ini. Kemana aja? Kemana para mahasiswa yang baru atau kemana para siswa yang baru? Kemana para siswa yang baru? Mereka pergi ke kepala sekolah. Nah, mereka pergi ke kepala sekolah. Ya, sahih. Domirnya adalah hum. Nah, lanjut. Nahnu dhahabna ilal ma'abi. Ya, dhahabnanya nanya pendek panjang? Panjang tadi. Panjang ya. Nahnu dhahabna ilal mal'abi. Ya, apa artinya terjem? Mereka pergi ke lapangan ya. Naam, sahih ya. Mereka pergi ke lapangan. Nah, silakan selanjutnya. Aina zahabtum ba'da darsi ya ikhwani. Naam, terjem. Kemana kalian pergi setelah pelajaran wahai saudara-saudaraku? Iya. Ya, di sini yang sedang diajak bicara adalah ikhwani. Nah, ikhwani ini kan jamak. Ya, akhun jamaknya ikhwanun. Jadi orang kedua jamak berarti antum.
Nah, maka di sini dhahabtum. Aina dhahabtum, ya. Domirnya domir antum, sedang berbicara dengan orang. Berarti kata ganti orang kedua. Jamak antum dhahabtum. Nah, aina dhahabtum ba'da darsi ya ikhwani. Ya, kemana kalian pergi setelah pelajaran wahai saudara-saudaraku? Nah, ba'da di sini fathah karena dzaraf. Ad-darsi kasrah karena mudhafun ilaih. Ya. Setelah dzaraf adalah mudhafun ilaih. Nah, sahih. Lanjut. Adzahabta ila suqil yauma ya abi. Iya. Apakah engkau pergi ke pasar hari ini wahai ayahku? Bagus ya. Di sini berarti domirnya adalah domir apa? Anta. Ya, kata ganti orang kedua tunggal sedang berbicara dengan ya abi wahai bapakku. Tunggal satu orang. Maka anta dhahabta. Anta dhahabta. Maka di sini kita jawab adzahabta. Ya. Adzahabta ila suqi al yauma ya abi. Ya, al yauma dibaca mansub fathah karena dzaraf ya. Adzahabta ila suqil yauma ya abi. Apakah engkau pergi ke pasar hari ini wahai bapakku? Naam, sahih. Lanjut. Ana ma dhahabti. Anak saya. Oh iya. Saya berarti apa? Dhahabtu. Naam. Ana ma dhahabtu ilal maktabatil yauma. Bagus ya, sahih ya. Tarjim. Namanya apa? Ma artinya apa ma di sini? Dhahaba pergi, ma dhahaba tidak Tidak. Oh. Saya tidak pergi ke maktabah hari ini. Naam ya. Tadi kan jawabannya dhahabtu, saya pergi. Kalau ma dhahabtu, saya tidak pergi. Nah. Ana ma dhahabtu ilal maktabatil yauma. Ya. Apa domirnya ana, maka fiilnya dhahabtu. Saya tidak pergi ke maktabah, ke perpustakaan al yauma hari ini. Ya. Al yauma mansub karena dzaraf. Nah, silakan lanjut. Ami zahaba. Ami apa nih? Ummi. Ya. Kalau ammi pakainya ain. Kalau ini kan pakainya hamzah. Berarti apa? Ummi, ibuku. Kalau ammi apa artinya? Pamanku. Nah. Ummi zahabat ilal mustasfa. Sahih ya. Tarjim. Ibuku dia pergi ke rumah sakit. Iya. Ummi zahabat. Ya, ada tambahan apa? Tak sukunnya. Karena domirnya domir hiya. Ya. Hiya. Ummi zahabat ilal mustasfa. Ibuku pergi ke rumah sakit. Nah, lanjut. Adzahabtunna li ziyarati khalatikunna ya banati. Apakah kalian pergi mengunjungi bibi kalian wahai Bibi jamak. bibi kalian wahai anak-anakku? Iya, wahai putriku. Nah, jawabannya apa tadi? Dhahabtunna. Kenapa? Karena domirnya antunna. Nah, ini yang sedang diajak bicara kan banati kan jamak dari binti ya, bintun banatun. Jadi orang kedua jamak perempuan, berarti antunna, kalian perempuan, antunna. Maka menjadi dhahabtunna. Adzahabtunna li ziyarati khalatikunna ya banati. Apakah kalian pergi untuk mengunjungi bibi-bibi kalian wahai putri-putriku? Nah, ya, lanjut. Ya, tadi li ziyarati. Ya, ziyarati kenapa kasrah? Karena ada huruf jar, yaitu huruf li. Kemudian khalati kenapa kasrah? Bukan khalatu. Mudhafun ilaih ya. Ziyaratu aslinya kan ziyaratu khalatikunna. Nah, ada li ziyarati khalatikunna. Jadi ziyarati di situ posisinya sebagai mudhaf, khalati sebagai mudhafun ilaih. Naam. Lanjut. Huwa akhi ilal mutori. Huwa akhi. Di sini apa perintahnya? Meletakkan fiil dhahaba. Jadi fiilnya yang antum letakkan.
Dhahaba akhi ilal mutari. Iya, jadi akhi memang huwa, tapi ya huwa itu fiilnya apa gitu kan. Dhahaba ya. Dhahaba akhi ilal matari. Ilal mutari. Tarjim? Saudaraku pergi ke bandara ya? Iya, ya akhi artinya saudaraku. Nah, dhahaba pergi. Dhahaba akhi saudaraku pergi ilal matari ke bandara. Nah, ya lanjut. Istamir. Akhwati jahabna ilal kulliyati. Naam sahih. Akhwati dhahabna ilal kulliyati. Dhahabna nanya panjang apa pendek? Pendek. Pendek ya, karena di sini domirnya apa? Hunna. Hunna ya. Akhwati saudari-saudariku. Berarti kan apa? Jamak perempuan. Kata ganti orang ketiga. Hunna. Akhwati dhahabna ilal kulliyati. Apa artinya? Saudari-saudariku, Iya. mereka pergi ke fakultas. Iya, ke fakultas. Nah, saudari-saudariku mereka pergi ke fakultas. Nah. Ya, lanjut. Adhabti ilal madrasati ya Aisyata. Iya. Ya Aisyah. Ya, kenapa mansub? Ya nida huruf panggilan apa menjadikan mansub di sini pada kasus ini? Oh, yang enggak. Tidak ya, kecuali mudhaf ya. Rasulullah kan mudhaf ilaih. Ketika ada ya menjadi ya rasula karena posisinya mudhaf. Tapi kalau bukan mudhaf dia tetap ya Aisyah tuh tetap dhamma. Adhabti ilal madrasati ya Aisyatu. Apakah engkau pergi ke sekolah wahai Aisyah? Naam, sahih ya. Domirnya apa di sini? Anti. Ya, maka kita gunakan fiilnya adalah dhahabti. Ya, karena yang sedang diajak bicara kata ganti orang kedua adalah perempuan. Maka anti. Ya, adzahabti ilal madrasati ya Aisyatu. Apakah engkau pergi ke sekolah wahai Aisyah? Nah, sahih ya. Ya itu saja mungkin ya pembahasan kita pada kesempatan kali ini ya. Insyaallah mudah-mudahan lebih paham lagi tentang apa tasrif perubahan kata fi'il madi disesuaikan dengan domirnya ya, dengan ringkasan ataupun kumpulan perubahan ini semakin menjadikan kita lebih paham setelah sebelumnya kita sudah juga membahas hal tersebut. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Silakan dimurojaah lagi bagi yang masih agak tersendat, agak kagok. Yang mudah-mudahan dengan pengulangan, dengan murojaah, insya Allah ya, kalau memang benar serius belajar murojaah serius, ini akan tidak lama akan antum menguasainya di luar kepala ya, di luar kepala. Maksudnya paham ya, bukan di luar kepala nggak paham sama sekali. Ya, nah demikian ya, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.